Selamat malam, nama saya Kelvin. Saya adalah mahasiswa Magister Poltekkes Semarang. Kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen saya. Ya, pertama-tama saya akan memaparkan alat-alat apa saja yang ada di CT scan yang berkenaan dengan yang tugas yang saya tulis atau materi-materi tugas yang materi-materi yang ada di tugas saya. Yang pertama, ini ada ruangan CT scan. Ini adalah gantry. Ini adalah konsol dan workstation untuk melakukan teknik imaging CT scan atau komputer tomografi scanning. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori dasar dari sistem pencitraan atau imaging. Pembangkit sinyal ini berasal dari generator. Hasil dari pembangkit sinyal ini berupa sinar X yang akan melewati tubuh atau pasien. Ya, setelah melewati tubuh atau pasien, sinar X akan diterima oleh detektor atau yang bisa kita katakan bagian dari scanner. Scanner ini kemudian akan data dari hasil detektor berubah data analog. Dilakukan pengakusisian data. Dari pengakusisian data, lalu data analog ini akan diubah menjadi data digital di bagian atau di tahapan pre-processing. Setelah dilakukan pendigitalisasian data atau mengubah citra analog menjadi digital, lalu citra dapat dilakukan rekonstruksi dan kemudian ditampilkan pada layar. Pada sistem ini juga terdapat komputer, di mana komputer ini dapat melakukan pengontrolan pada meja, pengontrolan pada sinyal, dan pengontrolan pada gantry. Semua ini terdapat pada suatu sistem atau suatu komputer yang kita namakan workstation. Di samping itu, di sistem ini juga dapat atau di workstation ini juga dapat dilakukan atau mengontrol sistem audio, jaringan antar muka ke pengguna, komunikasi dan pengolahan citra yang sudah kita ambil atau sudah kita terima di awal. Setelah itu, ini adalah tampilan dari blok pesawat CT scan. Pengkondisian sinyal atau pre-processing. Sinyal yang diterima detektor masih berupa berkas partikel yang tidak bermassa. Dalam domainnya, dalam sebuah domain spasial dalam fungsi F, di mana fungsi F ini terdiri dari sinyal F dalam kurung X, Y, tutup kurung, akan mengalami transformasi untuk menghasilkan citra pada DFT. Transformasi sinyal dari DFT ini menghasilkan domain berupa frekuensi dan waktu. Tapi pada domain frekuensi atau waktu masih tidak mudah untuk dipahami oleh manusia karena masih berupa sinyal H dalam kurung U, V tutup kurung. Maka sinyal ini akan dilakukan transformasi balik atau dilakukan transformasi balik oleh operator konsol atau sistem operator konsol, sistem processing atau software pengolah data di komputer pada DFT-1. Nah, setelah mengalami transformasi balik, maka data kembali di-render menghasilkan spasial dalam fungsi G atau sinyal G dalam kurung buka kurung X tutup Y tutup kurung. Sinyal inilah yang pada akhirnya akan diolah menjadi citra. Selanjutnya saya akan menjelaskan blok diagram CT scan. Yang pertama saya akan menjelaskan bahwa di mana yang merupakan pembangkit sinyal, pengubah sinyal, pengolah sinyal, dan penampil sinyal.
Yang pertama, pembangkit sinyal adalah generator yang menghasilkan sinar X. Yang kedua adalah pengubah sinyal berupa detektor atau yang menangkap sinar X yang telah mengalami atenuasi setelah melewati tubuh pasien atau objek. Selanjutnya, sinyal yang diterima oleh detektor akan diolah oleh software atau komputer, dan kemudian software akan ditampilkan di layar berupa citra. Selanjutnya adalah faktor penentu kualitas citra. Faktor penentu kualitas citra ini pertama yang harus kita perhatikan adalah KV, yaitu tegangan, mA miliampere berupa kuat arus, second atau waktu saat melakukan eksposi atau melakukan penyinaran. Selanjutnya adalah pitch atau pergerakan meja dan disesuaikan dengan pergerakan tabung. Karena pada CT scan ini tabung bergerak seiringan dengan bergeraknya meja dan bergeraknya detektor supaya beriringan dan tidak agar menghasilkan citra yang baik, tidak ada noise. Selanjutnya, setelah kita menentukan faktor eksposi berupa KV, mA, dan second, kita akan melakukan eksposi atau sinar X akan keluar saat kita melakukan eksposi di mana sinar X akan melewati atau mengalami atenuasi melewati tubuh pasien. Atenuasi ini sangat bergantung terhadap ketebalan atau tebal tipisnya tubuh dari pasien atau objek. Setelah mengalami atenuasi, data diterima oleh detektor. Di sini masih berupa data analog yang kemudian akan diubah menjadi data digital lalu ditampilkan pada layar. Kita bisa lihat ini adalah gambaran hitam putih, gambar tergantung pada jumlah foton yang sampai ke detektor. Ya, ini saya hanya menampilkan sekilas. Ini adalah gantry di mana mensual data diperoleh, kemudian dilanjutkan pada tahap pre-processing. Dari tahap pre-processing akan kemudian masuk ke convolution atau konklusi. Di konklusi ini akan mengalami yang namanya back projection. Di back projection ini data yang atau sinyal yang tidak bisa kita dipahami oleh manusia, kemudian mengalami interpolation atau rekonstruksi metrik dalam bentuk pixel. Pada akhirnya akan menjadi image atau imaging berupa metrik 1024 kali 1024 pixel atau interpolate. Semoga tugas yang sudah saya kerjakan bermanfaat dan terima kasih.